Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasa marrah, sampai 3 kali, raghima anfu, celakalah. Siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang celaka tersebut, yaitu man adraka abawaihi indal kibar, orang yang mendapati orang tuanya sampai berusia lanjut. Ahaduhuma au kilaihima, salah satu di antara keduanya atau keduanya. Falam yadkhulul jannah, akan tetapi dia tidak mendapatkan surga dari orang tuanya tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini perlu perhatian khusus kepada kita. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan celaka sampai 3 kali. Itu artinya perlu perhatian khusus. Andai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 1 kali saja, kita sudah sangat khawatir. Kenapa? Karena yang mengatakan itu orang yang maksum, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, orang yang tidak pernah keluar dari lisannya perkataan dusta, tidak pernah menyampaikan sesuatu hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari hal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsunya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu tersebut atas apa yang diwahyukan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk memperhatikan hadis ini, yaitu memperhatikan orang tua kita. Apabila kita mendapatin orang tua kita yang telah berusia lanjut atau sudah tua renta, maka dari itu mari kita berbakti kepada orang tua kita. Mengapa? Agar kita tidak digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang celaka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat secara logis, maka pantaslah orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang celaka. Kenapa? Karena kalau kita lihat kalau kita lihat ibundanya mengandung dia selama 9 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung dirinya, di dalam kandungan ibunya dalam kondisi wahnan ala wahnin, lemah yang bersangatan, lemah di atas lemah, lemah yang sangat luar biasa. Kemudian tidak sampai di situ, 9 bulan dia merasakan lemah. Kemudian setelah dia lahir, maka ibunya menyusukannya selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain, dan ibunya menyusukannya selama 2 tahun. Tidak sampai di situ, ketika dia dikandung selama 9 bulan, kemudian disusukan selama 2 tahun, ibunya membesarkannya dengan kasih sayang sampai usia dewasa. Seluruh keinginannya diturutin oleh orang tuanya. Kemudian tidak sampai di situ, ketika dia sudah sampai untuk
akan menikah, maka orang tuanya juga menikahkannya. Sehingga ketika seseorang tersebut sudah dewasa, kemudian orang tuanya sudah berusia lanjut, maka wajiblah atasnya untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena emang sudah menjadi kewajiban berbalas kepada orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu di bulan yang penuh berkah ini, mari kita lihat orang tua kita. Kalau orang tua kita dekat dengan kita, mari kita berbakti dengan orang tua kita. Kita penuhi kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhannya? Kita lihat bagaimana dia sahur, kemudian kita lihat bagaimana dia berbuka, kemudian tanyakan apa keinginan-keinginan, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi, sehingga kita tidak menjadi orang yang celaka, yang seperti yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu fadilah orang yang berpuasa adalah dikabulkannya doa-doa orang yang berpuasa. As-shaimu hatta yuftir. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka di bulan puasa ini, di saat kita berpuasa ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, ampunkan dosa orang tua kita, dan jadikan orang tua kita menjadi orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.